Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi yang berbahagia ini dengan semangat kemerdekaan 78 tahun bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali pada media virtual meeting kita pada hari ini dalam acara webinar nasional series ke-14 tahun 2023 dengan tema 3DCE, The Integrated Product Process and Supply Chain Design. Webinar Nasional Riset Group Fakultas Sains Teknologi hari ini merupakan bagian gelaran webinar nasional ke-14 yang berkelanjutan yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli tahun 2023. Saya, Iin Seprina Mkom, yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Webinar Nasional Series Riset Group Fakultas Sains Teknologi hari ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Sains Teknologi, Bapak Dr. Tata Sutabri Eskom MMSI MKM, Koordinator Pusat Penelitian Inovasi TIK, Smart System dan Data Science, Bapak Esok Prof. Leon Abdillah, MM, MTA, CDM, serta rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, instruktur komputer, pegawai swasta dan pegawai lainnya yang sudah menyempatkan hadir pada virtual meeting hari ini sebanyak 12 institusi, yaitu Universitas Bina Dharma, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Serang Banten, Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Universitas Bung Hatta Padang, Sekolah Teknologi Nusantara Lampung, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta, SMK Ma'aruf NU 01 Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah, Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta Pusat, Universitas Muria Kudus, Universitas Batuta Medan, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah peserta webinar hari ini tetap terwakili dari 11 kota yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan keberkahan acara webinar nasional pada hari ini, marilah sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kata sambutan sekaligus membuka acara webinar nasional pada hari ini yang terhormat Bapak Dr. Tata Sutabri Eskom, MMSI MKM, selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma, kepada Bapak disilahkan.
Baik, terima kasih Ibu In. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Muhammad Ada Ilhami ya. Nah, ini rekan baik dari Ibu Desi ya, Pak Ada ya. Selalu sehat gitu ya, Pak Ada ya, dan yang lain. Yang saya hormati juga ini Ibu moderator, Ibu kita yang cantik ini, Ibu ya, Dr. Yanti. Pagi-pagi saya udah merayu nih sama Pak Yanti. Iya. Ya lah ya. Jadi webinar ini mungkin sudah sering saya katakan nih kepada kawan-kawan dosen di sini bahwa kegiatan webinar ini kita mau menciptakan sebuah environment akademik yang kondusif lah ya. Ya artinya Bapak Ibu dosen di Bina Dharma atau di luar Bina Dharma itu nggak hanya coba di sharing ke kawan-kawan dosen yang lain gitu ya. Terus juga ini sebagai sarana promosi, ya, sarana unjuk eksistensi, ya, juga berbagi pengalaman, pengetahuan, gitu ya, ya ilmu yang lainnya mungkin ya. Di sini nggak mencakup bicara iptek saja sih, tapi bisnis juga, ya. Plus juga ya menambah silaturahmi, gitu ya. Karena saya nggak kenal sama Pak Ada nih, Pak Dr. Ada Ilhami ya. Nah, mungkin melalui Bu Yanti saya jadi kenal gitu ya. Ya manakala nanti ketemu di Serang ya Pak ya. Betul Pak, Serang Cilegon gitu. Serang Cilegon ya. Ya saya pernah ngajar di Unsera Pak. Wow, dekat itu Pak. Ya dekat ya. Dekat. Kalau di Tirta Yasa belum. Ya. Ya inilah apa silaturahmi aja. Ya. Baik. Terima kasih dari kawan dosen yang sudah hadir, teman-teman mahasiswa yang saya hormati juga. Semoga pengalaman ini bisa menjadi ini ya referensi ya untuk penelitian, untuk bahan penulisan skripsi, ya misalkan yang S1, kalau yang S2 untuk penulisan tesis dan seterusnya ya. Itu mungkin buat jurnal, ya mungkin bisa jadi rekomendasi. Kalau saya baca sekilas, mungkin ini tentang aplikasi ya Pak Dokter Ada ya, 3DC ya, the Integrated Product Production and Distribution Planning. Nah itu apa? Ya sekilas saya tadi sudah searching kemarin, ini bicara tentang penggunaan aplikasi ya. Ya, apa namanya? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu In, alhamdulillah saat ada 12 provinsi ya Bu In ya, pas 10. Tapi kalau ada dari Padang ada 2 institusi, tapi jangan disebut lagi kalau Padang berarti satu provinsi ya. Terus Pekanbaru, Padang, Lampung, Jakarta juga ada, Brebes, dari 15 Kudus. kota, 6 instansi update-nya, Pak. Iya, ada berapa, Pak Ilham? 15 kota, 16 instansi. Ya, oke. Ya ini saya baru dapat ininya aja nih, instansi sama provinsi ya. Ya ini terima kasih juga kepada Pak Leon, Bu Desi, yang lainnya nggak bisa saya sebut satu-satu, tapi tetap semangat ya, karena ini dalam rangka 17 Agustus HUT RI yang ke-78 ya. Jadi kita udah 78 tahun merdeka, tapi ya mungkin di beberapa provinsi masih ada yang bisa belum menikmati seperti kita nih apa nih webinar via Zoom gitu ya. Ya mungkin ada tapi sinyalnya putus-putus. Ya. Ya itulah. Kita harusnya udah yang menjelang apa nih Indonesia emas ya 100 tahun kemerdekaan Indonesia
yang mungkin diperkirakan tahun 2045 ya, Indonesia Emas. Jadi kita harus punya satu kelebihan gitu yang bisa membanggakan bangsa ini. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muhammad Ada Ilhami dari Untirta ya Pak ya, dari Banten ya. Ya, mohon maaf Betul, kalau Pak. saya baca salah nih ngomongnya. Betul, Pak, betul. Salah. Ya, Terima kasih, Pak. juga kepada Ibu Yanti, Pak Leon, Bu Iin, Bu Desi, dan kawan-kawan semua yang mendukung acara webinar hari ini. Semoga lancar dan mendapat pencerahan yang baru dari webinar kita hari ini. Ya, selamat mengikuti webinar. Jadi dengan resmi saya buka acara webinar ini. Semoga lancar dan sukses. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tata Sutabri, Eskom MMSI MKM yang telah membuka acara webinar nasional pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara inti pada hari ini yaitu penyampaian mata Dr. Muhammad Adha Ilhami MT dan kurang lebih satu Suaranya. doktoral pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan saat ini adalah staf pengajar di Universitas Bina Dharma pada Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Teknik Industri, sekaligus menjabat sebagai Direktur Direktorat Urusan Internasional, Karir, Alumni, dan Kerjasama, serta sebagai PLT Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Bidang riset beliau yaitu SCM dan modeling. Baik Bapak Ibu, dari Bapak Dr. Muhammad Adha Ilhami. Sebelumnya saya akan kasih pantun dulu untuk semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Update status jadi bergairah, tulisan dibaca tak sia-sia. 17 Agustus hari bersejarah, hari bahagia bangsa Indonesia. Ada satu lagi Merdeka. pantun. Ibu Ratu membeli paku untuk tegakkan tiang pusaka. Dirgahayu Indonesiaku. Mari teriakan salam merdeka. 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 Kepada Ibu Dr. Yanti disilahkan. Terima kasih Ibu Iin selaku MC pada webinar nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pastinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang luar biasa dan terkini, yaitu 3DC di Integrated Production and Distribution Planning. Dan materi ini akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat inspiratif dan juga seorang problem solver menurut saya, dalam keilmuan, yaitu Dr. Muhammad Ada Ilham MT. Beliau lulusan dari Ilmu Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen teknik industri di Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Untirta, dan juga sebagai sekretaris program studi Magister Teknik Mesin dan Industri Untirta. Dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, beliau memiliki interest research di bidang matematika, waktu dan tempat kami berikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar jelas? Nih, cek sound dulu. Terdengar Pak Ada. Jelas ya? Oke. Baik. Salam. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan salam kenal ya bagi semua, dan saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Pak Dekan ya, Pak Dekan Fakultas Sains Teknologi UBD ya, Pak Dr. Tata Sutabri, Eskom MMSI dan MKM ya. Terima kasih Pak atas kesempatan hari ini.
Sama-sama Pak. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dan bermanfaat nantinya ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Dan kedua, saya juga ucapkan dan juga salam kenal pada koordinator pusat. Terima kasih Pak kesempatannya. Salam kenal Selanjutnya Pak. juga Bu Desi ya sebagai ya Pak. Selanjutnya dengan Bu Desi Kusmindari ya. Salam kenal Bu. Kita udah kontak-kontakan cuman mungkin belum pernah ketemu langsung, dan Bu Desi ini pernah datang ke Untirta nih. Jadi saya Wah. senang sekali gitu begitu tahu, dan dia kenal sama Pak Bobi Pak, salah satu Iya, rekan betul. kami. Iya. Betul. Nah, kemudian Pak selanjutnya juga direktur. Nah, ini yang sahabat saya pikir Direktorat Urusan Internasional, Karir, Alumni, dan Kerjasama. Saya dimoderatori sama pejabat tinggi nih, saya agak grogi sebenarnya. Ya, dulu waktu S3 ya inilah rekan perjuangan ya. Saya pikir banyak cerita dan banyak apa ya berat Pak di UGM itu. Jadi Ya. kita tuh kalau lulus apa namanya beban di pundak itu benar-benar lepas gitu ya. Dan kami di angkatan kami ini ada 11 orang ya waktu itu ya, 11 orang, dan ya tidak semuanya lulus Pak gitu. Jadi makanya Ya. yang lulus-lulus ini alhamdulillah ya, saya pikir kita patut bersyukur ya Bu Yanti ya. Amin. Kemudian juga saya juga ucapkan terima kasih Bu Iin Seprina sebagai MC Bu. Salam kenal dari saya, dari kami ya. Dan saya juga ingin memperkenalkan nih teman-teman saya juga ada di sini. Sebenarnya ada Bu Santi ya. Bu Santi itu kebetulan Kaprodi kami di Prodi Magister Teknik Industri dan Manajemen. Di sini ada juga ada Bu Ratna, tim kami juga Pak. Dan ada Bu Leli di sini. Dan Ya. juga beberapa Bu Atia juga ada, dan beberapa mahasiswa nanti akan bergabung ya Pak. Nah, mungkin Selamat sedang pagi Bu Santi dan Bu Ratna. ya kompatriot kami nih Pak. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin coba share screen ya. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Baik, saya akan mulai tentang 3DC. Mungkin jadi 3DC itu kepanjangan dari Three Dimensional Concurrent Engineering ya. Merupakan keilmuan yang merupakan pengembangan dari concurrent engineering. Nah, pada dasarnya 3DC itu sendiri adalah mengintegrasikan antara produk, proses, dan supply chain, baik tahap desain maupun tahap planning gitu ya. Nah, untuk kali ini mungkin kesempatan kali ini saya coba untuk tahap desain dulu. Jadi nanti memang diskusi saya meskipun dia integrated 3 proses, mungkin lebih banyak nanti di produk dan proses ya. Nah, supply chain-nya ada nyangkut, teman bukan itu yang utama, dan mudah-mudahan sih nanti kita kalau kita punya waktu nih, karena waktunya cuma sejam, nah itu bisa kita selesaikan di kesempatan yang lain gitu ya mungkin. Nah, mungkin saya bawa dulu cerita hari ini. Saya ingin lebih santai ya, karena saya pengen teman-teman itu bisa membayangkan kira-kira ini apa sih mainan 3DC ini kan gitu ya. Sebenarnya 3DC ini udah lama, hal yang udah lama tahun 80-an bahkan ya. Namun memang baru bergeliat lagi akhir-akhir tahun ini ya, atau 5 tahun belakangan ini gitu. Nah, dasar dari adanya munculnya 3DC itu adalah karena pertama kondisi konsumen saat itu sangat dimanjakan dengan banyak opsi produk ya. Jadi mungkin kalau kita lihat saat ini, kalau kita ingin berbelanja sesuatu, katakanlah mau beli handphone aja, itu mesti kita harus melakukan survei dulu karena terlalu banyaknya opsi. Beda zaman dulu, kalau zaman dulu ya kita mau beli sesuatu tuh ya opsinya terbatas. Jadi kita cuman ya bahkan mungkin untuk kota-kota kecil seperti saya mungkin dulu, saya ini tinggal di Lampung Pak, di kota metro namanya kota kecil. Nah itu mungkin kalau mau beli sesuatu tuh ya nggak ada opsi, ya itu aja gitu. Jadi simple kalau dulu ingin belanja. Namun sekarang konsumen tuh terlalu banyak ya. Dan itu bisa dikatakan dimanjakan. Yang artinya itu menjadi tantangan bagi perusahaan tentunya. Nah, perusahaan itu nggak bisa sembarangan lagi launching produk, karena kalau misalnya dia meluncurkan produk yang katakanlah tidak menarik bagi konsumen, maka tentu produk itu bisa jadi tidak laku ya. Nah, apa yang menyebabkan konsumen tertarik? Nah, ini Porter ya, mungkin kita semua udah kenal Porter, itu menyebutkan bahwa harus ada value ya yang ditawarkan perusahaan dalam produknya. Ada 2 minimal value yang mungkin kita bisa kembangkan atau kita tawarkan. Pertama adalah harga yang lebih murah, namun kualitasnya sama ya, atau menawarkan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Itu Porter sesederhana itu. Nah, perkembangan lebih lanjut kalau kita bicara apa namanya pengembangan produknya,
Maka Cooper pada akhirnya Cooper kemudian ada Fine itu memunculkan value yang lebih tinggi apa namanya terminologinya yang disebut dengan competitive advantages ya. Di mana value ini bisa macam-macam karena kita bicara harga itu pasti tergantung juga dengan kualitas, bicara kualitas juga tergantung dari komponen-komponen yang menyusun dari produk tersebut ya. Apa aja competitive advantages ini? Salah satunya atau beberapa hal ya, resources ya, kemudian labor skill kita sendiri, kita punya tenaga kerja yang mumpuni juga itu merupakan dari competitive advantages kita tentunya. Kemudian posisi geografik dari perusahaan ya, jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin dekat dengan konsumen itu punya posisi punya competitive advantages yang lebih ya dibandingkan yang lain ya. Kemudian juga access to new technologies. Nah, Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia ini banyak terbatas di yang terakhir ini, ya, access to new technologies. Jadi kita bisa lihat bahwa misalnya kayak merek handphone yang ada di Indonesia ya, entah itu Advan mungkin, atau Infinix itu mereka biasanya nggak bisa langsung menggunakan apa namanya chipset terbaru gitu ya. Mereka dikasih chipset yang satu generasi sebelumnya gitu. Biasanya seperti itu. Itu jadi mereka tidak bisa bersaing dalam konteks teknologi terbaru gitu ya. Ini contoh. Nah, kemudian kemampuan menghasilkan produk baru yang memiliki competitive advantages saat ini harus didukung dengan bukan hanya kemampuan kita mengenerate competitive advantages itu, namun juga harus cepat. Ya. Mungkin sebagai bayangan ya kita sekarang saya bayangin tuh misalnya kayak kalau lawannya misalnya katakan Samsung ini juga masuk di kelas atas gitu ya. Dia tidak cukup dengan itu karena kalau dia bertarung di sana, ya dia bertarung cuma sama singa, dia nggak dapat apa namanya ibaratnya pendapatan lainnya. Maka Samsung lebih variatif. Dia bisa mengembangkan produk baik di entry level ya. Kalau kita perhatikan mungkin produk-produk seperti Samsung seri A14 ke bawah mungkin ya. Sorry, 14 ya, sorry. A14, A04 itu dia entry level. Kemudian untuk kelas mid range-nya itu bisa di Samsung A24, minimal tuh A24 sampai dengan seri A tertingginya. Dan apa namanya? Bisa saya izin sebentar ya. Sebentar. Maaf. Mohon maaf ya, ini sedikit curhat. Jadi tadi saya itu sebenarnya di rumah keluarga gitu, tapi ternyata di persis di depan rumah itu ada acara 17-an, jadi berisik sekali. Ada musik dangdut. Akhirnya saya pergi ke kafe gitu ya, kafe dan kafe ini alhamdulillah agak hening lah, agak tenang. Jadi mohon maaf kalau ada gangguan nanti sedikit suara ya. Baik, saya lanjutkan untuk Samsung tadi misalnya yang seri apa namanya flagshipnya atau yang paling tinggi yang mungkin emang diproyeksikan melawan pasarnya iPhone ya itu mungkin Samsung seri S ya. Saya pikir kita udah paham semua itu. Oke, nah dari sini apa yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata perusahaan itu nggak cukup memiliki competitive advantages ya, tapi juga dia harus mampu menghasilkan produk dengan cepat. Ya. Kita bisa lihat Samsung saat ini makin cepat, nggak setahun sekali dia makin pendek ngeluarin kan karena dia tahu dia harus launching itu supaya penjualan dia tidak menurun ya. Mungkin saya ilustrasikan nanti ya. Saya akan ilustrasikan belakangan mungkin. Nah selanjutnya saya kembali lagi ke sejarah munculnya apa namanya 3DC ini. Nah yang menemukan itu namanya Charles H. Fine ya. Nah, dia yang kata-kata yang paling populer yang dikenang sama pemerhati 3DC itu ya ini gitu ya. Sukses jangka panjang tidak dimiliki perusahaan yang memiliki manajemen hebat ya. Atau perusahaan yang memiliki hak milik akan suatu teknologi baru, namun akan dimiliki perusahaan yang dapat mengantisipasi ya dan memilih sepanjang waktu kapabilitas apa yang layak diinvestasikan. Jadi kemampuan apa nih yang perusahaan harus investasikan dan apa yang harus dilimpahkan ke pihak lain, apa yang di outsource atau kita beli dari pihak luar ya.
Kemampuan ini yang diyakini oleh Fine itu yang menyebabkan perusahaan bisa survive. Ya, mana yang selain mana yang di outsource oleh pihak lain juga harus ditentukan mana yang bisa kita kendalikan secara internal dan mana yang emang kita murni minta kendalikan oleh pihak eksternal. Nah, kemampuan inilah yang menurut Fine menjadi kunci sukses perusahaan itu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebelum saya masuk ke konsep 3DC-nya, saya akan jelaskan dulu sedikit atau mencoba untuk menggali sedikit terkait keunggulan kompetitif atau yang disebut competitive advantages ini. Secara definisi tentunya keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan terhadap kompetitor ya, yang tadi sederhananya dia bisa menawarkan produk dengan nilai yang lebih tinggi dan dengan cara memberikan harga yang lebih rendah atau dengan menawarkan keuntungan berupa fitur atau kualitas yang lebih baik. Nah, namun seiring perkembangan kita ketahui bahwa tidak serta-merta produk yang lebih kualitas lebih tinggi itu lebih berhasil ya. Karena apa? Karena tidak pernah ada jaminan suatu keunggulan itu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Untuk saat ini ya, saat ini. Khususnya untuk produk-produk yang inovatif. Jadi dia misalnya unggul nih, misalnya Samsung saat ini unggul, misalnya dia punya let's say chipset terbaik ya, misalnya Snapdragon 8 Gen 2 misalnya dia punya itu. Namun nggak lama nanti misalnya katakanlah Oppo ngeluarin lagi dengan Gen 3 ya, Snapdragon 8 Gen 3. Maka bisa dipastikan tidak akan bertahan lama untuk saat ini ya, untuk saat ini. Namun keunggulan kompetitif saat ini itu bersifat temporer. Jadi perusahaan itu nggak akan bisa tenang, gitu ya. Jadi saat dia unggul saat ini, mungkin nggak dalam hitungan hari itu muncul lagi produk-produk yang lain. Nah, disinilah berarti kan kita tidak bisa berdiam diri ya, dalam perspektif perusahaan tentunya. Kita harus bisa membuat pengembangan produk itu menjadi proses yang daily, ya, aktivitas daily. Ya. Saya meyakini seperti iPhone, Samsung, mereka itu sudah memiliki produk-produk yang mungkin 3 atau 4 generasi ke depan. Saya meyakini itu, karena mereka leading market ya. Jadi iPhone ini saya yakin iPhone 15 sudah siap. Jadi kalau misalnya penjualan mereka sudah mulai turun atau ada yang menghajar pasar mereka, nah mereka munculkan produk baru gitu ya. Dan seperti itu, jadi tidak ada keunggulan kompetitif yang abadi. Nah ini beberapa zaman dulu ya, mungkin sedikit cerita flashback lagi. Zaman dulu perusahaan-perusahaan itu untuk mendapatkan competitive advantage itu biasanya melakukan acquisition ya, atau dia mencaplok ya, atau membeli perusahaan-perusahaan lain yang memiliki competitive advantage ya. Contoh ini misalnya HP ya, Hewlett Packard ini dia membeli ya autonomi ya. Dia membeli itu sekitar 11,1 miliar US dollar ya investasi ini, dan kemudian itu gagal ya. Ini gagal, benar-benar gagal, kemudian tidak berhasil. Artinya dia tetap nggak bisa menang di pasar laptop. Namun nanti dia menang lagi dengan ada kerjasama dengan pihak lain. Jadi dia tidak, akhirnya HP sekarang muncul lagi ke permukaan itu karena dia bukan mencaplok atau membeli competitive advantage, justru dia berkolaborasi atau bekerja sama. Gitu. Nah, kemudian juga kita udah tahu sama WhatsApp itu dia dibeli oleh Facebook ya. Sekarang WhatsApp dan Facebook itu kita bisa synchronize ya, artinya status WhatsApp udah bisa dimunculkan di status Facebook ya, seperti itu. Kemudian juga ada Link ya, Link ini dibeli oleh Microsoft ya. Jadi kalau teman-teman yang suka pakai Link itu sudah synchronize dengan Microsoft. Dan awalnya ini gagal. Awalnya ini gagal, pembelian gagal, tapi kemudian dengan kegigihan dari Microsoft, Link akhirnya sekarang muncul kembali, gitu ya, muncul kembali dan sudah mulai menguntungkan bagi Microsoft. Ya. Dan yang paling fenomenal itu adalah Dell membeli EMC. Ini investasi atau pembelian termahal sampai 67 miliar US dollar ya. Ini sampai saat ini belum bisa dikalahkan ya rekor pembelian ini. Gitu. Nah kemudian yang paling menarik saya pikir dan contoh buruk mungkin yang terjadi selain HP tadi adalah Google ya. Dimana Google ini dia bisa dibilang gambling lah ya,
membeli 12,5 miliar US dollar, apa namanya, dia beli Motorola, ya. Mungkin kita juga menyadari ya, Motorola sempat hilang dari peredaran gitu ya. Dan kemudian akhirnya nggak lama kemudian dia jual ke Lenovo. Ya. Lenovo ini kan produk Cina, makanya sekarang Motorola itu jadi kalau matinya Motorola Flip gitu ya, bukan lagi punya Eropa ya, apa namanya, Motorola itu. Oke, nah oleh karena itu dari apa proses yang dulunya modelnya akuisisi, akhirnya perusahaan-perusahaan itu mulai menyadari bahwa kerjasama atau perencanaan yang terintegrasi itulah yang paling baik gitu ya. Dan memang saat ini masih ada sih akuisisi-akuisisi, namun resiko besar itu mereka sudah pertimbangkan sehingga yang deal-dealan sebesar-besar seperti ini udah jarang kita temukan lagi di periode akhir-akhir ini. Nah, sebelum saya masuk ke 3DCI-nya, mungkin kita akan lihat dulu secara tradisional bagaimana proses pengembangan produk dilakukan ya. Mungkin untuk biar tidak jenuh, nanti bisa silakan kalau ingin bertanya, nggak apa-apa ya. Jadi biar nanti nggak terlupa kalau ada yang ingin ditanyakan itu silakan aja ya. Nggak apa-apa diinterupsi saja. Nah, pada dasarnya pengembangan produk itu ada tahapan-tahapan seperti ini ya. Pertama, tentu kita bikin ide atau konsep produk dulu. Dan tahapannya di sini ya, biasanya itu ada customer needs identification, ya, involve customer and suppliers ya. Kemudian identify product performance and features ya, dan lain sebagainya ini. Dan kemudian ini nanti muncul beberapa konsep atau ide, ya bisa banyak, ya bisa banyak. Dan kemudian nanti di sisi sini akan dipilih ide dan konsep mana yang kira-kira visible untuk diteruskan pada tahap desain. Nah, masuk ke tahap desain itu biasanya di sini tetap melibatkan customer dan supplier, ya khususnya nanti untuk misalnya mencoba produk prototipe-nya, memberikan masukan pada saat apa namanya komponen terkait komponen yang nanti digunakan, kemudian mendefine product properties, create design option. Jadi konsep itu bisa diterjemahkan dalam beberapa desain tentunya, termasuk nanti ada material selection-nya, kemudian potensial suppliers-nya siapa, potensial market-nya nanti kemana, potensial kompetitorsnya siapa ya, dan seterusnya ini. Nanti dari sini muncul beberapa opsi desain. Ya, ini bisa banyak, bisa tergantung besar kecilnya perusahaan ya, bisa ratusan desain muncul, bisa puluhan, atau bahkan cuma hanya beberapa. Hanya baru kemudian nanti dipilihlah produk yang emang siap untuk produksi seperti itu. Nah, problem ini itu dilihat sama Fine ya, bahwa apa? Bahwa misalnya pada saat dari konsep ya, konsepnya sangat baik gitu ya, dan terpilih mungkin idenya sampai dengan desain, namun pada saat masuk ke sisi sini perencanaan produksinya itu mungkin terjadi kendala tidak bisa dilakukan ya, karena ketidaktersediaan teknologi, ketidaktersediaan mesin gitu ya, atau tenaga ahli yang emang di sana ya, sehingga effort yang sudah dilakukan cukup besar itu bisa mati di sini atau berhenti di sini, dan itu terjadi banyak ya, terjadi banyak. Sayangnya saya tidak bisa memberikan contohnya ya. Sebenarnya ada, cuman saya cari-cari saya belum menemukan gambar-gambar yang waktu itu pernah saya simpan gitu ya. Namun banyak terjadi produk yang akhirnya tidak launching atau tidak produksi di sini. Oke, itulah menjadi dasar, salah satu dasar akhirnya muncul 3DC ini. Nah, idealnya dalam pengembangan produk ya, kita bicara ide tadi ya, desain ini bisa banyak idenya, desainnya makin banyak, prototipenya bisa berkurang setelah dari desain, kemudian produknya yang bisa kita produksi juga semakin sedikit ya tentunya setelah ada filtering dan selection ini. Nah, disinilah bagaimana perusahaan itu meluncing produk ya. Ini ilustrasi, misalnya katakanlah ada produk G. Nah, kita udah tahu bahwa siklus siklus penjualan produk itu rata-rata mengikuti kurva S atau ya bentuknya kurang lebih seperti inilah ya. Jadi ini pada tahap mature,
si produk G ini, dan kemudian nanti turun lagi ke decrease. Ya. Demikian juga produk N ini juga diluncur belakangan setelah G. Dia mature-nya mungkin setelah G tentunya, dan kemudian nanti dia akan turun seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan ini wajib untuk membuat produk baru itu ya dalam rangka mempertahankan sales-nya ini. Misalnya kalau dua produk ini tetap diproduksi dan tidak meluncurkan produk baru, yang ada nanti setelah N turun, penjualannya akan turun, yang menyebabkan nanti profit perusahaan juga tentu akan turun, dan survival dari perusahaan juga akan rentan gitu ya. Nah, oleh karena itu produk S ini dia harus luncurkan, ya, dia harus luncurkan kapan gitu ya, misalnya, let's say dia keluarkan S2 yang ini dia luncurkan, right? Nah, supaya apa? Supaya pada saat N turun ini sudah naik gitu ya, sehingga salesnya tetap terjaga di posisi rata-rata seperti ini. Nah, kemudian saat S turun juga, nah J itu sudah diluncurkan, bahkan mungkin diluncurkannya sebelum S itu pada puncak penjualannya. Ya. Kenapa? Ya karena supaya mempertahankan nanti puncak penjualan J ini itu tetap bisa menjaga penjualan dari perusahaan secara keseluruhan. Demikian juga A, seperti itu. Nah, ini yang di-expected atau yang diharapkan dari perusahaan. Namun faktanya bisa jadi seperti ini, gitu ya. Nah, jadi N sudah mulai turun, kita launching, ternyata ini tidak sesuai apa harapan kita, akibatnya ketinggiannya seperti ini. Ya, ini mohon maaf garisnya sebenarnya salah, jadi dia penjualannya akan menurun tentunya. Menurun seperti ini, ya. Dan kalau misalnya produknya dia tidak berhasil create baru, yang kira-kira punya competitive advantage tadi, tentu perusahaan ini lama-lama akan fathom dan akhirnya tidak bisa menjual produk lagi, gitu ya. Ini fakta yang cukup banyak ditemui di perusahaan-perusahaan ya, gagal untuk meluncurkan atau meng-create produk baru. Oke, nah jadi dari apa yang saya jabarkan tadi itu mungkin saya akan coba rangkum ya dalam gambar ini, gitu ya, bahwa saat ini konsumen itu memiliki terlalu banyak opsi ya. Ya bayangkan aja kita mau beli apapun sekarang itu sudah lengkap gitu ya, sudah banyak semua gitu. Jadi apa namanya, konsumen itu benar-benar dimanjakan, dan yang harus berpikir keras itu akhirnya adalah perusahaan. Nah, perusahaan tentu dia bisa menawarkan ada dua. Pertama adalah kompetitif produk ya, dan juga kecepatan dalam variasi produk yang diluncurkan. Ada dua ini yang secara umum mungkin dipropos atau menjadi kerangka berpikir dari Fine ini gitu ya. Nah, kompetitif produk tadi jelas lower price atau same price dengan higher value gitu. Kemudian kalau varian produk tentu new product development lead time yang harus dipersingkat gitu ya, sehingga jangan sampai dia telat launching produk baru. Ya. Nah, ini semua menjadi competitive advantage yang sebelumnya itu sebenarnya sudah terbaca oleh concurrent engineering. Ya, concurrent engineering ini pendekatan dua dimensi. Kalau pendekatan tiga dimensi ya ini yang kita bahas hari ini. Nah, concurrent engineering ini pendekatan dua dimensi, di mana perspektifnya adalah perspektif produk dan production atau proses. Jadi dia hanya menggabungkan atau mengintegrasikan antara pengembangan produk sama perencanaan produksinya ya, atau prosesnya. Nah, concurrent engineering ini kemudian diakui oleh apa namanya Ellison ya, bahkan Fine juga sama, dia melakukan penelitian juga. Kemudian mereka berdua ini sama-sama, Ellison duluan sebenarnya itu memunculkan yang namanya concurrent product and process design atau CPPD. Nah, di sini dia masih tetap memang perspektifnya luas, supply chain supplier itu mulai dipertimbangkan gitu ya, konsumen juga mulai dipertimbangkan, namun perspektifnya baru menggunakan perspektif internal ya. Jadi sudut pandangnya hanya melihat apa ya, perusahaan dari sudut pandang perusahaan ya, tidak melihat bahwa apa namanya opsi supplier itu lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh perusahaan. Demikian juga komponen-komponen ya, komponen kemudian konsumen gitu ya, itu tidak dilihat. Jadi masih perspektif, masih internal company's perspektif ya. Nah, muncullah kemudian Fine pada tahun 98 itu merumuskan yang dia sebut dengan three-dimensional concurrent engineering. Nah, di sini bisa disimpulkan adalah 3DC itu adalah tujuannya menghasilkan ability atau kemampuan to devolve from a temporary competitive advantage ya to another temporary competitive advantage. Jadi 3DCE yang dimaksud dengan Fine ini adalah dia bagaimana nih sebuah perusahaan itu dengan cepat gitu ya, dengan cepat mampu menghasilkan temporary competitive advantages, kemudian
nggak lama kemudian dia bisa memunculkan competitive advantages yang lain. Sehingga apa? Sehingga produk dia terus berevolusi ya, dan dia tahu kira-kira memunculkan produk berikutnya yang kira-kira sukses itu dari competitive advantages tersebut. Nah, kemampuan inilah yang emang akhirnya digodok ya oleh Fine, di mana konsepnya adalah apa all product kita punya apa, kemudian problemnya bagaimana, dan kita menggunakan internal dan external exploration, artinya kita mencari benar-benar keluar apa nih yang bisa kita jadikan competitive advantage ya untuk produk baru kita ya, sehingga pada saat produk baru ini dikeluarkan dia memang mampu bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Itu kira-kira latar belakangnya, dan saya coba masuk ke konsep 3DC-nya. Nah, 3DC sendiri tadi sudah dijelaskan merupakan pengembangan dari concurrent engineering. Nah, concurrent engineering sendiri itu merupakan gabungan dari product design dan proses design atau production design. Ini irisan yang intinya perancangan produk itu atau perancangan produksi itu harus dibarengi, ya, harus berbarengan atau synchronize. Nah, 3DC itu menambah perspektif luar ya, khususnya supply chain ya, meskipun supply chain pun bisa menggunakan perspektif internal ya, namun yang dimaksud Fine adalah perspektif eksternalnya, bahwa perancangan produk, proses, dan supply chain itu nggak bisa dipisahkan satu persatu atau dilakukan secara sekuensial. Nah, namun sejarah integrasi ini nggak mudah karena Fine sendiri sempat mengalami kesulitan karena pemahaman konsep itu tidak utuh gitu ya, sehingga untuk mendapatkan formulasi yang generik itu agak sulit gitu ya. Nah, kemudian Fine akhirnya merumuskan dulu, mencoba memilah ya. Ini mungkin saya coba jelaskan dulu atau coba mengingatkan ulang bahwa produk desainnya itu sebenarnya fokus pada spesifikasi produk ya, termasuk pemilihan arsitektur dan detail rancangan produk. Jadi sebenarnya ada dua hal dalam produk desain, yaitu arsitekturnya dan detail spek rancangan dari produk itu. Nah, sementara dalam proses desain ini sama ada dua juga, yaitu terkait proses atau teknologi proses apa aja yang akan digunakan dalam proses produksinya, kemudian terkait jumlah pekerja ya, itu kurang lebih masih skup yang sama. Kemudian yang satu lagi adalah bagaimana sistem manufakturnya. Ya. Apakah dia make to order, make to stock, apakah dia job shop, flow shop. Itu dua hal yang secara umum yang di dalam proses desain yang harus dikerjakan oleh kita ya, kita khususnya orang teknik industri ini. Nah, di supply chain desain pun sama, secara umum juga ada dua. Pertama adalah terkait arsitektur supply chain-nya, kita mau pakai 2 eselon, 3 eselon, 4 eselon, 5 eselon itu terkait arsitektur. Kemudian kita bicara sistem logistiknya. Bagaimana mengatur bahan baku mentah itu sampai ke supplier ke manufaktur, dan sampai dengan ke konsumen. Nah, itu dua hal problem yang memang supply chain design perlu lakukan gitu ya. Nah, ini saya udah kelompokkan peneliti-penelitinya ya yang ke arah sini gitu ya, dan kita lihat bagaimana mengintegrasikannya. Nah, Fine di sini kemudian dia memunculkan yang namanya the imperative of concurrency ya, di mana dari tiga perancangan tadi, produk, proses, dan supply chain itu dia bagi dua seperti ini ya. Dan ya kalau kita lihat akhirnya sinkronisasi itu tidak langsung mix tiga-tiganya ya, tapi dia synchronize dua-dua, pakai dua-dua seperti itu. Contoh misalnya yang dia sebut dengan teknologi itu detail design dari produk itu ya, terkait technical spec gitu-gitu ya. Ini dikombin sama teknologi proses dan mesin-mesin apa saja yang dibutuhkan. Ini wajib sinkronisasinya. Dan saya setuju, saya sudah beberapa konteks saya kaji gitu ya, dan saya menganggap ini adalah formulasi yang sangat tepat gitu ya. Bagaimana kita memilih komponen gitu ya, dan komponen yang kita pilih ini itu tentu akan punya konsekuensi dari mesin apa yang akan kita gunakan dalam proses produksinya. Ya, jadi ini harus synchronize. Kita nanti tinggal atur misalnya kayak saya mau ambil nih misalnya komponen A gitu ya. Komponen A ini membutuhkan mesin A misalnya. Kita bisa dua hal, bahwa kita bisa menolak komponen A ini karena mesin A kita tidak miliki ya. Karena mungkin kita punya constraint di perusahaan itu adalah keterbatasan
investasi, biaya investasi mungkin, atau ya kalau perusahaan kita besar dan punya kemampuan investasi yang banyak, maka si komponen A ini memang akan kita pilih dan kita harus invest mesin gitu ya. Nah, jadi apa namanya sangat tepat gitu ya perancangan detail desain produk ini kita combine sama unit proses atau teknologi proses atau mesin apa yang harus kita siapkan ya. Yang nanti larinya juga nih ke kapasitas produksi tentunya. Nah, selanjutnya terkait arsitektur produknya bagaimana? Nah, tentu Fine dia menyebutnya dengan konsep arsitektur ya. Arsitektur produk itu menurut Fine itu sangat harus apa ya sinkronis dengan supply chain arsitektur. Ya. Logikanya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya dia memilih, ini kan secara umumnya modular dan integral ya, tapi tidak hanya itu saja sebenarnya konteksnya bisa lebih luas. Ya. Contoh misalnya katakanlah kalau modular ya, produk-produk modular itu artinya kita memilih menggunakan komponen-komponen yang umum ada di pasaran. Ya. Kayak misalnya kita mau bikin apa ya, baut ya, ada komponen baut yang ukurannya 12 misalnya seperti itu. Maka ya kita harus ngikutin pasaran. Nah, ini disebut dengan modular itu tadi. Ya. Dia bisa diganti dengan merek lain. Nah, di sini. Sehingga apa? Opsi modular itu akan memunculkan opsi supplier yang lebih luas. Ya. Jadi supplier kita bisa lebih banyak. Arsitektur di suppliernya ada, gitu ya. Banyak, gitu ya. Nah, kemudian pasarnya pun untuk pasar modular itu cenderung juga banyak. Karena produknya nanti bisa menghasilkan varian yang lebih banyak. Sehingga nanti kalau dari rantai supply chain-nya itu supplier kita lebar gitu ya, kemudian nanti di arsitektur di apa konsumennya juga bisa lebar banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sepakat bahwa produk arsitektur itu sangat perlu disinkronis dengan supply chain arsitekturnya. Nah, kalau ini udah bisa disinkronis ya artinya apa yang mau kita bikin pasarnya udah jelas, suppliernya juga udah jelas. Menariknya di sana gitu ya. Dan ini clear saya pikir ya. Saya pikir ini clear. Dan yang terakhir itu adalah terkait sistem manufaktur ya, sistem di proses desain ini. Tentu tadi kan kita udah bicara mesin-mesin apa yang dipakai, teknologi prosesnya apa, pekerjaannya bagaimana, itu ada di unit proses. Nah, kemudian manufacturing system ini adalah terkait sistem produksinya seperti apa. Apakah modelnya fungsional, selular, bukan terbatas di sini ya. Metode make to stock, make to order ya, mungkin sistem apa persediaannya ya. Ini wajib menurut Fine itu disinkronis dengan logistik and coordination system. Nah, bagaimana hubungannya? Ya tentunya simpelnya begini. Kalau kita produksi dengan make to stock atau kita produksi hanya untuk stok, berarti kan sistem logistiknya itu akan setiap hari akan berjalan, gitu ya. Day to day itu akan berjalan. Nah, maka koordinasinya itu harus menyesuaikan tersebut. Tapi kalau make to order, ya belum tentu setiap saat dia produksi barang itu, sehingga sistem logistiknya kita mungkin tidak harus kontrak jangka panjang gitu ya, atau mungkin secara simpelnya ya on call aja gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saya pikir ini firm ya apa yang dipropose sama Fine ini dan saya sangat setuju, logiknya sangat jelas gitu ya. Jadi 3DC itu intinya mensinkronis secara paralel ya, nggak harus bahwa mana dulu gitu ya, tapi nanti mana dulunya nanti kita lihat lah. Tapi intinya kalau kita bicara desain detail, kita harus barengin sama teknologi, mesin-mesin apa yang dibutuhkan, itu harus dibarengi. Kemudian kalau kita bicara produk arsitekturnya, itu harus dibarengi dengan supply chain arsitekturnya. Ya, simpelnya untuk memastikan bahwa supplier komponennya ada, pasar komponennya ada, itu intinya gitu. Dan sistem manufakturnya harus sinkronnya sama logistik and coordination system. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya rumuskan 3DC dalam gambar itu adalah ya seperti ini ya. Produk ini di dalamnya ada alternatif produk, tapi tidak hanya alternatif produk ya, di dalamnya ada alternatif komponen gitu ya. Alternatif komponen yang bisa kita pilih di mana alternatif komponen tersebut memiliki alternatif suppliers dan juga alternatif pasar tentunya ya. Kemudian alternatif proses juga sama, di sini ada alternatif mesin untuk produksinya, alternatif tenaga kerjanya, alternatif jumlah tenaga kerjanya, sistem manufakturnya seperti apa, itu juga merupakan opsi-opsi. Jadi tiga aspek produk, proses, dan supply chain itu sebenarnya punya opsi. Nah, sehingga apa? Untuk
kalau kita bisa mengidentifikasi opsi-opsi yang ada di produk, proses, dan supply chain ini, ya tentu kita harapannya bisa menghasilkan komposisi atau konfigurasi ya dari ketiga aspek ini dalam konteks harga terbaik ya, punya fleksibilitas, kita bisa identifikasi fleksibilitas, kualitinya kita bisa atur ya, tidak harus high sebenarnya, tapi kualitinya itu high dalam konteks harganya ya. Kadang-kadang kualitas rendah dalam perspektif produk flagship gitu ya, tapi kualitas rendah itu bisa jadi high quality untuk misalnya entry level. Ya, jadi high quality itu sangat kontekstual. Ya. Kemudian variasi frekuen itu artinya kalau kita udah bisa mengkomposisi konfigurasi alternatif konfigurasi yang mungkin, maka sebenarnya kita bisa menciptakan yang saya dapati ya. Misalnya saya nanti saya kasih contoh bagaimana saya meng-create produk, kemudian satu model ini itu bisa menghasilkan 3 alternatif produk yang mungkin kita bisa luncurkan nggak harus bersamaan. Ya. Jadi kita udah siapin untuk 3 periode peluncuran produk ke depan. Ya. Sehingga apa? Misalnya kita luncurkan yang kelas bawah dulu, jebret, ada lawan gitu misalnya ya. Ada lawannya, kemudian kita udah siap nih, keluarin senjata yang kedua, kita keluarkan produk kedua. Ada lawan yang ngebanting lagi, kita ada produk yang ketiga. Nah, ini harus terus disiapkan. Ya. Jadi jangan buru-buru kalau kita udah punya produk baru, keluarkan semua. Jangan seperti itu. Karena kita bukan market leader, kecuali kalau Samsung market leader, iPhone market leader, dia keluarin semuanya barengan nggak masalah. Oke, itu gambaran tentang 3DC ya. Nah, pertanyaan besarnya yang mungkin kita perlu jadiin tantangan bersama adalah, nah ini imperative of concurrency ini kan semua itu adalah bagaimana kita merancang detail produk, arsitektur produk, mesin-mesin yang dibutuhkan, merencanakan sistem manufakturnya, merencanakan arsitektur dari supply chain-nya, logistik dan coordination sistemnya. Ini bagaimana? Pertanyaannya tentu di mana atau kapan ya, how dan bagaimana tentunya gitu. Nah, kalau kita mungkin Bu Yanti sangat familiar ini ya, saya pikir ini new product development yang kategorinya stage gate ya, dan UGM itu terlalu banyak pakar pengembangan produk ya, dan semua juga mesti mengenal ada Cooper, ada Ulrich Eppinger, itu pasti kenal karena itulah bapak-bapak pengembangan produk yang ada di dunia gitu ya. Nah, ini yang saya kasih contoh ini adalah stage gate-nya Ulrich Eppinger ya. Jadi Ulrich Eppinger itu dalam pengembangan produk dia memiliki tahapan seperti ini yang dia sebut dengan stage gate ya. Jadi stage tahap, kemudian setelah tahap itu ada gate-nya, ada gerbang. Gerbang ini adalah posisi pengambilan keputusan. Nah, ini stage yang pertama misalnya planning. Di sini ada gate yang dimana nanti pengambilan keputusan. Ya, lanjut atau tidak gitu. Kemudian masuk ke konsep development, lanjut atau tidak, seperti itu. System level design, lanjut atau tidak, detail design, lanjut atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini adalah stage gate yang umum atau Ulrich Eppinger lakukan. Nah, pertanyaannya kalau 3DC ini nanti masuknya di area mana? Kan challenging-nya seperti itu. Tapi sebenarnya pertanyaan bukan cuma itu tentunya. Pertanyaannya apakah 3DC ini harus ngikutin stage gate? Nah, itu juga menarik. Nah, ya, itu challenge kita berikutnya. Nah, saya masuk lagi ke saya jelaskan sedikit tentang stage gate ya. Stage gate itu intinya ini ada Cooper. Cooper ini mungkin saya anggap bapaknya pengembangan produk ya. Dia mulai umumnya ya ideation atau pemunculan ide-ide. Ini biasanya masih abstrak gitu ya. Kemudian konsep ini biasanya sudah mulai tertulis tapi belum ada desainnya atau gambarnya, masih ada gambar mungkin sampai dengan tahap sketch gitu ya. Nah, development inilah di sana dilakukan mulai dari perancangan detailnya, kemudian bagaimana komponen-komponennya, dan sampai dengan rencana proses produksinya. Nah, di sini biasanya dilakukan itu. Nah, testing ini adalah production ramp up atau istilahnya nyobain dulu produk itu diproduksi, kira-kira apa yang direncanakan di sini di pengembangan ini apakah sesuai dengan realitanya. Ya, nanti di sini ada penyesuaian lantai pabriknya dan seterusnya. Baru kemudian setelah semua ready, produk launch. Ya. Nah, yang Ulrich Eppinger tadi sama seperti yang di atas, mungkin saya tidak perlu ulangi.
Dan kita tahu bahwa berarti new product development lead time itu adalah dari tahap planning ini sampai dengan ramp up. Nah, ini memang pada umumnya panjang gitu ya, panjang. Nah, oleh karena itu akhirnya Cooper itu melakukan evolusi. Dia berusaha mengevolusi karena Cooper sendiri menyadari bahwa kecepatan dalam menghasilkan produk baru itu menjadi penting. Nah, ini tahun 83 dia pertama kali bikin seperti ini ya. Miriplah dengan yang sebelumnya, ya, preliminary, konsep, development, testing, trial, dan launch. Nah, 2014 dia bikin yang dia sebut dengan 3 skenario. Ya. Disebut stage gate full. Ya, ini tiap tahapan di sini tuh ada yang masih yang sama dengan itu, tapi dia bikin namanya stage gate light. Ya. Jadi ini untuk project-project pengembangan produk yang moderate risk, resiko gagalnya atau resiko kerugiannya kecil. Ya. Jadi kayak modifikasi produk itu di sini, ya, modifikasi produk. Nah, ada lagi kemudian dikembangkan namanya stage gate express. Ini minor project, jadi lebih mungkin ke variasi bentuk, warna dan sebagainya. Ini cukup di sini, jadi nggak perlu sampai detailnya. Ya. Jadi cukup 2 langkah dia bisa langsung launching produk baru. Nah, inilah Cooper dan menyadari bahwa produk ini semakin banyak, kompetitor makin banyak. Nah, dia berikan ibaratnya itu opsi, ya, opsi bagi user untuk memilih dia mau pakai yang mana, gitu ya. Dan tentu dia berikan guidance ya. Nah, kemudian Cooper juga kemudian pada dua tahun kemudian dia membuat agile stage gate ya. Dia bikin agile itu artinya dia lebih punya kemampuan ya daya tahan gitu ya. Dan konsep ini itu semuanya diikuti VOA. Nah, VOA ya, Voice of Customer, semua pelibatan di setiap tahap ini konsumen, supplier itu ikut. Yang artinya sebenarnya Cooper juga menyadari apa yang disampaikan oleh Fine bahwa perspektif itu nggak cukup kalau internal, jadi harus menggunakan eksternal perspektif ya untuk pengembangan produk ya. Dan pelibatan ini dia berikan di setiap tahap. Namun saya pikir pengembangan lebih lanjutnya yang menurut saya yang paling fenomenal dari Cooper itu adalah Agile Stage Gate Hybrid punyanya Cooper ini ya. Jadi sini dia mulai menyadari bahwa pengembangan produk itu bukan project tapi udah daily activities ya. Jadi di sini tuh dia menyerap customer feedback, unfinished feature apa gitu yang bisa dioptimalkan, kemudian dia memilih highest priority feature yang nanti harus dinobatkan atau disematkan di produk baru tersebut ya. Jadi ini bukan produk yang sama sekali baru ya, tapi pengembangan dari produk yang existing. Nah, dia sebut di sini itu dengan Scrum ya. Jadi ini dia kasih tulisan Project Heartbeat itu maksudnya adalah bahwa ini daily ya, tiap hari itu harus menghasilkan produk baru gitu ya. Dan ini merupakan dari hasil istilahnya itu penyaringan dari customer maupun dari kemampuan teknologi yang kita miliki atau orang eksternal entity yang memiliki itu bisa ditarik menjadi kira-kira features apa yang bisa disematkan di produk baru ini. Nah, ini Project Heartbeat dan ini terus ya. Daily Scrum dia artinya dia empower tim untuk setiap ada kira-kira konfigurasi produk baru itu dia kembangkan tim terus seperti itu. Jadi ini menjadi daily activities dan saya pikir juga di Indonesia saya belum tahu ya, cuman untuk perusahaan-perusahaan kalau kita lihat IKM misalnya atau kelas menengah, pengembangan produk itu belum menjadi daily activity dan itu hati-hati ya. Saya pikir itu jadi misi kita bersama sebagai pendidik ya dan juga peneliti serta tridharma perguruan tinggi ya pengabdian masyarakat, kita perlu mengingatkan ya ke IKM bahwa pengembangan produk itu harus menjadi daily activity mereka ya. Karena disadari dunia berubah gitu ya. Oke, jadi balik ke 3DC sedikit, saya mengingatkan kembali bahwa 3DC New Product Development itu sebenarnya ada 3 hal yang dilakukan, yaitu perancangan arsitektur, perancangan teknologinya, dan perancangan fokus atau sistem manufacturing dan logistik sistemnya. Yang nanti ketiganya ini menghasilkan konsep, detail, dan sistem level. Nah, akhirnya dengan konsep stage gate dan ruang lingkup aktivitas 3DC ini, nah ini
kira-kira penggabungannya nanti seperti ini atau penempatannya ya yang mungkin bisa kita coba implement. Tentu produk arsitektur itu dia lebih ke konsep ya, konseptual, jadi memang belum technical spec, jadi makanya dia disebut bisa juga masuk dalam konsep generation kalau di tahap stage gate ya. Kemudian di teknologi terkait di sini teknologi itu kan adalah produk detail speknya sama resep manufakturnya, jadi mesin-mesin apa, kebutuhan prosesnya seperti apa. Disinilah masuknya di development. Dan terakhir pada saat bicara manufacturing system dan supply chain coordination-nya itu ya di testing atau bisa juga di development ya. Ini apa ya teman-teman nanti lihatlah bahwa tahapan pengembangan produk itu bukan suatu tahapan yang fix yang emang kita harus ikutin secara kaku. Enggak, ya. Kita bisa improvise. Yang penting apa? Yang penting apa namanya? Kita jangan sampai nanti harus mengikuti pakem yang menyebabkan kita malah terlambat dalam peluncuran produk barunya atau bermasalah dalam prosesnya gitu ya. Nah, ini mungkin yang mungkin menurut saya itu bisa dicoba disinkronize antara 3DCE dengan stage gate-nya Cooper ataupun Louis Eppinger ya. Nah, framework perancangannya sendiri, nah mungkin ini yang sudah menjelang akhir-akhir ya dari presentasi saya bahwa konsep desain dari produk itu tetap harus mengingat customer needs ya, all product problems ya, kemudian opsi marketnya, target kita market mana, dan gak boleh kita berpikir bahwa market itu selalu tetap, cari market yang lain ya, karena customer need ini itu tentu nanti ada relasi terhadap market, dan kemudian problem produk kita ini mungkin kalau market yang berbeda bisa jadi bukan problem bagi market tersebut ya. Dan macam-macam ya, ini bisa kita gali. Intinya customer need or product concept design ini itu nanti memunculkan product specification yang sifatnya masih konseptual ya. Nah, dari product specification yang belum teknis ini itu dibuatlah detail product design yang mana nanti di detail product design ini kita harus sudah mulai mendetail komponen A, mereknya Z, dan seterusnya. Opsi-opsi itu harus kita tangkap gitu ya, harus kita tangkap dan kita datakan untuk kemudian nanti bersamaan dengan teknologi yang tersedia sebagai konsekuensi dari opsi komponen yang ada, itu kita cek mesinnya ini ada nggak di pasaran, mesinnya ini bisa nggak kita beli, dan berapa harga mesinnya tersebut ya. Kemudian pekerjanya bagaimana, butuh nggak pekerja yang train, yang emang ini, sehingga nanti ini butuh untuk kalau perlu kita rekrut, kalau perlu kita upgrade karyawan kita upgrade. Nah, ini di sisi prosesnya di sini, di sisi dari produknya kan gitu ya. Ini digabungkan dan akhirnya menjadi final specification yang disebut dengan technical specification. Di sini sudah mulai detail. Kalau handphone itu berarti pakai prosesor apa, chipsetnya apa gitu ya, RAM-nya berapa, pakai RAM mana gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dengan adanya teknologi pelibatan mesin dan tenaga kerja, tentu kita bisa langsung mempredik kapasitas produksinya ya yang kita rancangkan atau kita propose. Nah, di sistem level design inilah dari kapasitas yang ada ya, kemudian dengan number of supplier dari konsep tadi, suppliernya itu apa saja gitu ya, atau dari potensial supplier yang sudah fix dipilih, maka di sistem level design ini akan bicara gitu ya. Oke, produksinya bagaimana, sistemnya seperti apa, kalau target produksi misalnya bulanannya sekian, maka kita meresponnya seperti apa. Apakah dengan make to stock, apakah make to order, dan seterusnya, ini dibahas di sini. Demikian pula pun sama di sistem logistik atau sistem supply chain-nya ya, terus ditentukan kira-kira tadi apakah menggunakan third party untuk melakukan pelayanan logistiknya atau kita menggunakan sumber daya sendiri gitu ya. Nah, sehingga keluar dari sistem level design ini kita memiliki production planning dan distribution planning gitu, di sini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu, keterkaitan antara 3 tahapan
pengembangan produk 3DC ini. Dan ini contoh yang bisa saya sampaikan nanti terkait ini contoh dari misalnya ini contoh nyata ya sebenarnya itu sebuah produk ya. Saya mungkin tidak sebutkan mereknya karena ini produk besar juga di Jogja dan dia membuat apa ya produk tas gitu ya, tas kulit dan cukup mahal tasnya gitu ya. Di sini misalnya untuk di tahap arsitektur ya, kalau arsitektur itu berarti kan kalau di sini tuh di yang konsep desain ya. Nah, di sini itu kita lihat produk lama itu pasarnya mana, opsi distributornya siapa aja, biaya-biaya terkait distributor itu apa aja, kemudian masalah produk lama itu apa, opsi solusinya apa, nanti larinya ke opsi fungsi atau supplier dari yang bisa menghasilkan fungsi tersebut ya. Ini sebagai contoh produk ini, tas sling bag ini, itu mungkin teman-teman bisa ingat-ingat ya kalau khususnya yang perempuan, ibu-ibu, kalau kita punya sling bag, itu biasanya kan ini misalnya sling bag lah ya. Nah, padahal di dalam sling bag itu kan sebenarnya ada slot-slot gitu ya. Kadang-kadang itu nggak dilihat. Jadi kebiasaan semua barang itu dimasukkan dalam satu tempat yang di inner body-nya itu atau di bagian kompartemen utamanya. Nah, problemnya itu sulit mencari barang, khususnya kayak kunci, ya, kemudian pokoknya perhatikan aja lah kalau pengalaman pribadi juga mungkin bisa rasakan pada saat ngambil barang di tas itu kesulitan mencarinya dan sampai akhirnya sampai dibongkar dikeluarin semua baru ketemu tuh barang seperti itu. Kenapa? Karena semua macam barang ditaruh di tempat situ. Nah ini masalah produk lamanya. Kemudian opsi-opsi tersebut itu menjadi variabel keputusan yang kemudian kita formulasikan dalam fungsi tujuan dan akhirnya menjadi model pengambilan keputusan. Nah kebetulan saya itu adalah apa namanya spesialisasinya di mathematical modeling. Jadi setiap posisi ini ya 3DC modelingnya sebenarnya ini adalah decision making ya. Jadi tidak harus nanti pengambilan solusinya atau pencarian solusinya dengan mathematical modeling. Jadi bisa juga nanti membuat semacam SOP gitu ya, SOP pengambilan keputusan. Kemudian apalagi misalnya apa namanya instrumen pengukuran atau instrumen penilaian, instrumen evaluasi. Nah itu bisa dikembangkan gitu ya. Jadi teman-teman yang nanti mau penelitian, disertasi atau skripsi mahasiswa juga bisa nih dikembangkan. Bagaimana kita memilih ya pasarnya apakah kita tetap sama atau beda gitu ya. Nanti distributornya tetap kita pilih yang sama atau beda terkait misalnya pasarnya pindah, distributornya tetap atau kita ganti gitu ya. Kemudian masalah itu ada opsi solusinya, misalnya kayak tadi masalah tas itu opsi solusinya misalnya adanya pocket buat handphone misalnya ya pocket atau gantungan kunci di dalam kompartemen utama tas gitu ya. Nah itu opsi-opsi ini yang nanti tentu akan memunculkan opsi supplier kan gitu ya. Nah di sini mengambil keputusan. Jadi ibaratnya keluar dari sini nanti muncul sling bag yang memiliki ini contoh ya sling bag yang memiliki gantungan kunci di dalamnya dan slot handphone dengan ukuran misalnya 6,5 in misalnya seperti itu. Jadi produk lama kita improve dengan tadi. Nah, konsep itulah yang nanti kita gadang menjadi competitive advantage ya. Nah, itu yang kita gadang gitu ya. Tapi tentu nanti usulannya nggak cuma satu ya. Di sini bisa beberapa, bisa beberapa. Nah, let's say misalnya tadi konsep tadi sudah ada. Nah, di sini akan dimunculkan baru mulai. Kita mau masuk ke tahap yang kedua ya, teknologi model tadi. Di sini muncul komponen realnya. Ini aksesoris, flap itu tutup tas gitu ya. Kemudian tali tasnya, pengait talinya, outer body, inner body dari tas tersebut dan ada medium pouch. Nah ini, medium pouch ini tadi tempat menyimpan. Jadi ternyata di sini itu dipilihnya adalah ada tambahan pouch ya, yang mana itu nanti usinya tempat kunci, tempat kosmetik dan sebagainya yang memang disediakan gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian dari masing-masing komponen ini nanti dijelaskan atau dimunculkan opsinya. Jadi inner body ini opsinya misalnya ada A1 dan A2 gitu ya. Medium pouch ini juga pun sama, ada opsinya A1 dan A2. Opsi-opsi inilah yang nanti jadi apa namanya opsi bagi model pengambilan keputusan lagi nih di sini. Ya, yang tentu nanti bukan hanya sekedar bicara opsi dari komponen tapi juga suppliernya. Ya, suppliernya itu tentu
setiap komponen itu pasti punya opsi supplier. Itu juga kita harus cari. Ya, kita cari, kita data, kita inventaris. Makanya kekuatannya ada kita memiliki kekuatan data. Ya. Dan ini biasanya lemah di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi ini harus saya pikir harus mulai nih teman-teman yang aktif di IKM untuk memperkenalkan bagaimana teman-teman di IKM itu punya data, ya, punya database lah terkait suppliernya, terkait konsumennya dan seterusnya. Nah, pada dasarnya teknologi model ini nanti memilih supplier dan alternatif komponen yang mungkin, ya, sehingga nanti keluarannya adalah technical spec dari produknya. Nanti udah jelas nih setelah keluar dari tahap ini itu udah jelas. Sling bag itu ukurannya berapa, pakai kulitnya kulit apa gitu ya. Pouchnya itu nanti dibikin dari kulit, apakah dari fabrik gitu ya, kain fabrik gitu ya. Itu semua udah diputuskan di model ini. Nah, sling bag ini kemudian nanti apa namanya keluarannya ini ya. Jadi sudah jelas komponennya apa saja yang terpilih, bahannya dari mana, suppliernya siapa, bahkan keputusan make or buy-nya ini model ini akan menentukan make or buy-nya. Kenapa butuh keputusan make or buy? Karena ingat teknologi model ini dia nggak hanya bicara produk, tapi dia bicara prosesnya ya. Menggunakan mesin apa menggunakan berapa jumlah tenaga kerjanya dan kapasitasnya berapa. Nah, di sinilah nanti juga di-combine, dibikin trade-off antara kalau kita menggunakan, saya misalnya yang ini ya, dia menggunakan komponen A1, maka best solutionnya adalah buy. Jadi kita nggak bikin produk ini, komponen ini, sorry. Kita beli langsung ke supplier ini. Nah, beda sama medium pouch. Medium pouch ini dia ternyata rekomendasinya make. Jadi kita beli, kita buat ya. Dan bahan bakunya bisa dari supplier 3. Outer body ini ya ini ternyata dia make decision-nya. Nanti saya contohkan model matematiknya ya. Nah, semua itu ya, jadi decision ini sudah ada, berarti dari sini kan kita tahu oh, ternyata kita butuh stasiun untuk bikin medium pouch, outer body gitu ya. Kita nggak butuh untuk pengait tali untuk bikin stationnya, nggak perlu ya seperti itu. Jadi ini sudah jelas nanti workstation-nya apa yang dibutuhkan untuk proses produksi. Artinya sampai tahap ini kita sudah punya produk apa yang mau kita luncur secara detail gitu ya, dan juga kebutuhan mesin dan juga kapasitas produksi yang didesain gitu ya. Dan itu harus Oke. visible semua. Iya, oke. Mungkin untuk 3D ini lebih ke decision making ya untuk berbagai untuk di product development ya Pak Dr. Adha ya. Oke. Betul, Mungkin betul. bisa langsung ke case-nya Baik. karena terkait waktu izin Pak Adha. Ya. Sangat ini sekali. Jadi kita jadi lebih semangat sebenarnya ya. Jadi tidak terasa waktu udah berjalan gitu. Ya. Terima kasih Pak Adha. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Jadi kalau sedikit ini masuk ke supply chain-nya dan pada akhirnya kita akan merencanakan kapan itu barang didatangkan dan seterusnya ya. Oke, saya lanjut ke contoh modelnya saja, detail produknya. Ini adalah model tahap 2 ya. Jadi di sini model yang ini yang saya tunjukkan. Tapi ingat ya bahwa ini nggak harus selalu model matematika nanti. Jadi teman-teman bisa kembangkan tadi instrumen apa evaluasi atau apa yang pendekatannya bisa macam-macam. Ya. Nah ini saya coba cari yang model-model sejenis. Cara pendekatan saya selalu begitu. Saya cari model-model sejenis mana yang kira-kira cocok dengan tahapan ini atau tujuan model saya. Kemudian saya bandingkan dan kemudian ini konseptual dari model ya. Jadi saya harus punya data material quality, material price, production time, assembly time, komponen quality ini harus diestimasi ya supaya model ini bisa digunakan gitu ya. Dan kemudian nanti dari sini setelah saya tentukan decision variable-nya apa saja, saya buatlah mathematical modelnya. Dengan fungsi tujuan, saya bicara revenue dikurangi production dan assembly cost dan purchasing cost, tentu ini menjadi profit ya, larinya ke profit. Nah, ini model yang saya propose dan ini modelnya seperti ini. Ini maksimasi dari profit ya. Saya persingkat saja. Nah, yang pembatas pertama ini adalah terkait expected quality. Expected quality ini teman-teman bisa kembangkan itu dari misalnya dari produk kompetitor ya. Produk kompetitor itu kita nilai aja. Nilainya itu dengan instrumen yang sama dengan produk yang akan kita kembangkan. Jadi kita nilai nanti angkanya ini kita tulis di sini. Dan komponen-komponen yang menjadi opsi yang mau kita bikin produk itu nanti kita beri penilaian sendiri juga dengan kita dengan instrumen yang sama. Sehingga apa? Itu bisa di-compare. Produk kita ini posisinya ada di atas atau di bawah
dari kompetitor tidak, gitu ya. Ini bahkan kita juga bisa tentukan sendiri. Kita bisa tentukan misalnya kompetitor 90, ya kita munculkan 95 misalnya, supaya kita memastikan produk kita selalu di atas kompetitor. Ya, seperti itu. Nah, sementara ini adalah memastikan setiap komponen selalu dibuat, baik dibuat maupun dibeli ya. Itu harus ada. Sementara ini adalah production capacity terkait siklusnya. Sementara ini adalah keputusan membeli. Ini keputusan membuat, ini keputusan membeli, dan ini adalah fungsi bahwa apa namanya variabelnya biner. Oke, ini contoh kasusnya sama tadi 3 sling bag saya sampaikan ini proses produksinya, kemudian ini datanya, jadi mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi teman-teman punya gambaran datanya seperti apa. Cara membacanya kurang lebih saya ambil contoh satu aja. Kayak kulit black ini sebagai bahan untuk outsole, dia bisa diadakan di perusahaan PBK dan perusahaan PAK. Jadi ini opsinya sebenarnya satu-satu. Artinya ada 2 opsi untuk membeli kulit black ini. Sementara yang di lain tidak ada misalnya. Kain Billy itu ada di kain Nia dan kain Mac. Nah ini kita berikan angka 1 itu menurunkan opsinya. Ya. Kemudian parameter yang lain ini target price, product life cycle dan seterusnya. Dan kemudian, nah saya running model ini dengan Lingo gitu ya, dan hasilnya seperti ini, outputnya nanti seperti ini. Kulit black keputusannya make, kita beli, make, buy ini keputusannya, beli dan belinya di mana? Misalnya kayak ini susunan black. Ini belinya di Pak Heru, misalnya seperti itu. Kain Billy dalam mantas itu belinya di apa nih? Ya di situ lah, di atas ini. Saya nggak kebaca nih, Mama. Jadi dari sini outputnya adalah kita punya target 90 kualitinya, expected quality-nya, kemudian 9 komponen kita buat dan 7 komponen kita beli, dan ini melibatkan 30 pekerja gitu ya untuk supaya target produksinya tercapai. Dan pengembangan model ini itu bisa juga untuk misalnya kita mau membuat variasi komponen ya. Tadi kalau kita 90 yang hasilnya ini ya. Nah, misalnya kita rubah competitive quality-nya di 85 ya. Karena kita misalnya menarget pasar yang lain atau kompetitor yang lain, kita ubah angkanya sesuai dengan kompetitor itu, maka kita bisa putuskan seperti ini. Ya, harga jualnya bisa langsung dihitung juga, quality-nya kalau misalnya 70 ini misalnya kita ke low end atau ke entry level, kita bisa seperti ini. Nah, kurang lebih itu seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini model yang saya pikir udah proven, dan alhamdulillah yang model ini meskipun sederhana ini publish di jurnal Q1 ya. Artinya teman-teman itu sangat mungkin bisa membuat model yang sederhana. Justru yang sederhana yang bisa publish Q1 dibandingkan model-model. Saya punya model yang lebih kompleks dari ini, 4 halaman, tapi justru malah sampai sekarang belum bisa diterima ya, udah reject 2 kali di tahap review. Ya mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Bu Yanti. Baik, terima kasih Pak Dr. Adha atas materi yang luar biasa dan juga sangat menginspirasi baik ide maupun problem solving ya terhadap case yang ada di industri khususnya produk inovatif dan memiliki karakteristik leading market ya, seperti itu ya kurang lebih. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi diskusi yaitu 2 pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu, mahasiswa, dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya bisa langsung, dan harapan kami bisa on cam memberi pertanyaan. Oke, ada pertanyaan terkait ini. Oke, mungkin dari saya dulu Pak Adha, berarti dalam penyelesaian permasalahan di industri khususnya di new product development, tidak harus dalam pendekatan 3DC ini, apakah harus menggunakan matematika modeling atau ada mungkin metode lain ya untuk mungkin dalam pengambilan keputusan di setiap state gate-nya di NPD ini. Oke, baik. Jadi seperti yang saya tadi sudah sampaikan sebenarnya bahwa, nah di setiap 3DC ini, area 3DC yang artinya dia sebenarnya tiap titik ini tuh synchronize. Dia kalau yang pertama ini
dia mensinkronis antara arsitektur dari produk dengan arsitektur dari supply chain gitu. Nah, keputusannya bagaimana cara mengambil keputusan tidak harus dengan model matematik tentunya ya. Jadi bahkan mungkin teknologinya bisa dikembangkan jauh lebih advance lagi ya, seperti yang Mbak Yanti pernah lakukan gitu ya. Artinya benar-benar suara konsumen itu kita tarik langsung ya, dengan data mining ya, atau apa gitu ya, pengembangan lebih lanjutnya. Itu bahkan bisa kita coba formulasikan sendiri. Kira-kira apa sih yang ada di pasar ini, suara-suara konsumen apa yang minor, yang mungkin mereka inginkan gitu ya, yang kemudian bisa kita improve gitu ya. Nah, di sini mungkin kita bisa bikin mekanisme misalnya eh, komponen itu ada bobotnya gitu ya, ada bobotnya, kemudian setiap voice of customer itu juga ada bobotnya, dan ya seperti biasalah dengan instrumen kuesioner ya, kita bisa kembangkan instrumen yang nanti bisa memilih kira-kira suara mana yang akan kita penuhi, keinginan mana yang kita penuhi, tergantung dari bobot dan frekuensi dari suara tersebut, dan suara tersebut juga nanti akan mempengaruhi kira-kira opsi suppliernya apa saja. Nah, supplier sendiri sekarang kan sudah banyak kita bisa jaring secara online ya. Ini kembali lagi-lagi data mining itu adalah suatu teknologi baru yang apa ya, sangat memudahkan harusnya bagi kita untuk bikin sistem yang emang secara automatically menarik informasi voice of customer, kemudian opsi dari supplier itu otomatis bisa di-generate tuh dari pilihan voice of customer yang muncul gitu ya. Nah, ini Bu Yanti yang justru malah mungkin udah biasa dengan ini karena memang bidang risetnya waktu itu. Jadi itu, jadi nggak harus matematik ya, Bu Yanti ya. Harus ya. Hmm. Dan untuk tahap konsep desainnya di dalam framework perancangan itu, baik itu untuk customer need atau problem yang terjadi di industri saat itu terkait produk, itu bisa dengan berbagai macam cara ya. Bisa kayak Betul. tadi mungkin yang pembobotan ada kategorikal, memungkinkan untuk itu dijadikan di dalam model arsitektur ya di 3D ini ya gitu. Oke, mungkin ada yang ingin mungkin bertanya atau sharing terkait riset yang sedang dilakukan atau problem-problem yang mungkin bisa kita diskusikan bersama di sini. Ini kebetulan Izin ada. Bu Yanti. Oke, silakan Pak Leon. Oke, Pak Ada mau tanya sedikit. Tadi Silakan Pak. sebagian besar itu penjelasannya melibatkan produk real gitu ya. Betul Pak, betul. Apakah bisa juga diterapkan untuk yang dominan pada service gitu, seperti di kampus misalnya, ya. Walaupun tadi kan kalau saya bayangkan seperti Samsung memang dia berulang kali ya mengeluarkan produk baru, bahkan kadang-kadang kita juga, waduh, ini baru beli, was-was juga karena adik saya itu pernah juga beli yang versi tertinggi yang S21 atau 22 ya. Itu baru berapa bulan, aduh kayaknya langsung segera dijual supaya jangan drop gitu ya gitu. Jadi Ya. saya nggak beli waktu itu ya. Nah, kalau pada produk kan dia memang lebih leluasa mengeluarkan apa tadi varian-variannya. Nah, apakah bisa diadopsi misalnya seperti kita perguruan tinggi? Kalau kita kan agak kaku ya, kan nggak mungkin juga ngeluarin sarjana bolak-balik ganti naik turun kira-kira. Nah, itu apakah bisa diadopsi kah gitu? Ya, makasih Pak Leon pertanyaan, dan buat saya sih sangat mungkin Pak. Ini khususnya misalnya untuk kampus swasta ya Pak. Ini maksudnya Iya. kalau saya melihatnya begini, ini pernah waktu itu ada teman saya juga bertanya terkait jasa, tapi dia lebih ke jasa di apa namanya, leasing Pak. Nah, jadi kan kita bisa mapping sebenarnya. Nah, sekarang misalnya Pak Leon nih melihat UBD ini, kompetitornya siapa nih yang utama kan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi kita punya sumber daya itu apa gitu ya, kemudian kita punya fitur-fitur unggulan itu apa gitu ya, tapi kita juga buka opsi-opsi lain ya. Misalnya contoh nih Pak ya, lawannya UPD yang paling ini di Palembang siapa Pak? Belum tahu. Kalau yang negeri udah jelas ya, Ya, itu Sriwijaya pasti. induk kita Unsri. Ya. Kalau swasta mungkin kalau di dalam kota adalah saya sebut ya, tapi dia tidak di Ya. seberang, kita di seberang Ulu, itu ada di Oke. seberang Ilir. Tetapi Nah, pangsa pasar mereka kayaknya itu cerukannya itu sedikit.
Jadi kalau Hmm, kita jalur sutranya itu dari Palembang, Indralaya, Prabu Muli, Muara oke. Enim, Melahat, Pagar Alam itu jalur sutranya kita. Dan Ya, mereka itu nampaknya agak beda jalurnya. Tetapi untuk yang di dalam kota mungkin kita share pangsa pasar juga. Jadi ya. walaupun mereka disebut pesaing, tapi sebenarnya eh, Pasarnya beda ya, Pak. bukan itu juga pasarnya beda. Hanya Ya, saja ya. tantangan terberat kita adalah banyak sekali perguruan tinggi itu baik yang sudah ada maupun yang baru itu menawarkan program sejenis. Ya, betul, betul. Dan nampaknya akreditasi itu belum tentu dimengerti oleh student atau orang tuanya sehingga ya mereka masuk-masuk aja dengan kampus Hmm, yang eh, akreditasinya biasa, walaupun ya, kami ya. punya A. Jadi itu cukup terasa Bu Yanti ya. Bu Yanti ini juga yang mengepalai apa penerimaan mahasiswa, kita masih terus eh, effort ya supaya upgrade lagi mahasiswa baru kita. Ya. Baik, Pak. Saya sedikit mungkin sedikit ilustrasi ya, Pak. Jadi kayak misalnya, nah kalau dalam tabel ini ibaratnya nanti adalah fitur layanan, Pak. Ya, misalnya kayak apa ya? Apa ya? Misalnya kayak kalau masuk UBD gitu ya, nanti Hmm? misalnya mendapatkan apa? Misalnya fasilitas seperti apa e-library misalnya gitu ya. Kemudian ada layanan apalagi misalnya ada Oh, mungkin layanan. apa semacam bonusnya kita bedakan lah Betul, Pak ya. Ah, betul. Nah, ini ya seluruh yang ada jadi, juga. Ya hmm. misalnya di sini ada yang apa tuh bebas ujian masuk ada misalnya Nah, ya, seperti itu Pak. atau Ini bebas praktek. list di sini Pak. Oke, jadi kita mungkin nanti Hmm. tim Bu Yanti juga ya menawarkan Hmm. yang tapi jangan sama bedakan. Oh oke nyambung bisa bisa dimengerti Pak. Ya, bisa sama, bisa beda Pak. Sama itu kalau kita Mm-mm. misalnya kita pengen ya bertempur. Kalau bertempur kita Oke, fiturnya samain. ya Nah, di ya situ. ya. Tapi kalau kalau mau mencari kan kita bicaranya competitive advantage. Competitive Mm-mm. advantage itu bisa Tergantung harga. tujuannya juga, Pak ya. Kalau kita memang Betul. mau ambil pasar mereka, ya kita Ya, istilahnya sodok ke bagian mereka iklan itu. kemana. Oh, oke, Betul oke, Pak. oke. Bantai dengan harga misalnya turunin sedikit atau apa. Kalau kita pengen head to head ya. Iya, iya. Makanya nanti outputnya kan seperti ini Pak. Misalnya yang ini saya mau masuk ke pasar yang emang lawan tertingginya nih. Jadi yang saya luncurkan nanti ini. Nah di sini nanti Bapak nanti keluar nih fiturnya apa aja. Misalnya gitu. Iya, iya. Nah, nanti termasuk nanti misalnya fungsi tujuannya adalah biaya SPP mungkin. Ya seperti itu. Jadi kita lihat nanti kalau dengan fitur layanan ini kira-kira UBD bisa ngasih bisa memberikan atau membudget SPP ke mahasiswa berapa sih gitu. Gitu Pak. Jadi tergantung nih mau masuk yang level tinggi tinggal dirubah expected quality-nya sedang dirubah. Nah, seperti apa itu Bapak nanti bisa pilih gitu dengan punya model ini seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Adha Ya. pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Leon. Untuk pertanyaan selanjutnya ada satu kali lagi untuk satu kesempatan kita untuk pertanyaan pada session hari ini, webinar hari ini. Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk 3DC ini tidak hanya untuk produk yang berbentuk barang, tetapi bisa dalam bentuk jasa juga ya Pak Adha ya. Nah, jadi ini kesempatan berarti ilmu pada hari ini tidak hanya untuk keilmuan engineering atau yang science tadi, tapi tetap sosial humaniora juga bisa untuk memanfaatkan metode ini untuk berbagai macam permasalahan yang ada di dunia industri jasa maupun industri manufaktur tentunya. Mungkin ada lagi pertanyaan karena ada SCM pastinya kalau di ada distribusi ya, saya dulu pernah ikutlah sharing di SI ya. SI itu kan ada ERP dan lain-lain ya, terus untuk mendistribusikan produk-produk dan komponen-komponennya ya, supaya apa namanya bisa memenuhi targetnya lah untuk kelancaran dalam proses distribusi. Nah, ini juga mungkin bisa digunakan sebagai dasar ya, 3 dasar 3DC ini dalam ada produk desainnya, ada proses desain maupun supply chain desainnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Kebetulan Pak Adha ini sudah beberapa kali juga ya Pak ya ke Palembang dan
kebetulan memang ada darah Sumateranya, Bapak Ibu. Ya, Oh, saya dari Lampung, Pak. oh ya, masih saudara itu Pak. Palembang kan saudara tuanya Lampung, Pak. Nah, mungkin juga saya nambahin sedikit ya, Pak, Bapak Ibu. Kalau sebenarnya untuk teknik industri itu ada software yang sangat murah meriah gitu ya. Mm-mm. Namanya tuh softwarenya Lingo gitu ya. Dan jujur saya itu penggemar Lingo gitu. Jadi kalau misalnya saya menawarkan, jadi teman-teman yang ingin belajar gitu ya Lingo, kita bisa bikin sesi sih, artinya uh, bagaimana menuliskan coding Lingo dari model matematik gitu ya. Itu saya membuka ini karena memang kompetensi atau spesialisasi saya ke sana. Makanya model matematika ini hanya tampilan, tapi sebenarnya saya suka ngoding Lingonya itu. Jadi kalau memang LINGO Pak ya. ya betul, Linggo ya, Linggo ya. Lingo ya Oke. betul. Ada Bu Desi tuh, Bu Desi kemarin juga Bu Desi ini tuh. ya Siap. Nanti kita atur waktunya. Jangan lupa nanti Pak Bobi juga di ini Bu, Oh, diajakin Bu. boleh. Ini kalau Pak Bobi apa ya Pak ininya? Pak Bobi itu meteoristik Bu. Jadi Oh, meta. GA, particle swarm optimization. Nah, itu cocok nih nanti kalau ngomong di FST tuh ya. kita Ya, udah gitu. kerja sama dengan Untirta Bu Yanti. On the way, Pak. Oke, Sudah siap. Oke, on the way. Bagus. sampaikan ke Pak Mm-mm. Ada kemarin. Iya, ini kita harus ini PKS nih Pak Leon ya. Ya, sambil jalan. Ya. Oke, mungkin saya ada chat satu lagi, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya banggakan, hari ini untuk webinar nasional kita terkait revisi the Integrated Production and Supply Chain Design ya. Hari ini sudah diberikan materi dan sharing knowledge dari Dr. Adha. Dari hasil materi yang didapat, ada beberapa yang akan saya simpulkan sedikit, di mana banyaknya ragam produk yang menimbulkan banyaknya opsi konsumen dalam memilih produk atau membeli produk, sehingga industri ya harus bisa menghasilkan produk yang kompetitif, yang menghasilkan dengan yang memiliki competitive advantage, di mana harus didukung dengan kemampuan menghasilkan produk yang cepat. Artinya kalau kita kaitkan dari teori siklus hidup produk ya, jadi harus memahami itu karena bagaimana sehingga pada saat siklus produk berada di market tidak terjadi penurunan atau keusangan produk, yang mana produk yang terjadi keusangan itu artinya tidak sukses di market ya. Jadi dengan adanya 3DC ini ya, perusahaan bisa menghasilkan produk-produk inovatif ya, sehingga mampu terus-menerus ya untuk menghasilkan variatif produk ya di market. Nah, untuk 3DC ini adalah kemampuan yang mampu mengeksplorasi atau menghasilkan competitive advantages di mana secara terus-menerus dan khususnya untuk synchronize secara paralel stage gate of new product development. Mungkin kurang lebih dari saya sebagai moderator Yanti Pasmawati mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan pada kami hari ini untuk mendengarkan ya sharing knowledge dari Dr. Adha dari Universitas Untirta. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan bagi teman-teman sekalian, hari ini di akhir acara ini bukan berarti akhir dari diskusi kita. Nanti bisa langsung japri secara personal dengan Pak Adha, diizinkan ya Pak ya? Oke, nanti kita share untuk kontak email maupun mungkin HP ya, WhatsApp untuk Pak Dr. Adha. Baiklah, demikian saya selaku moderator Yanti Pasmawati memohon maaf segala khilaf. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih Ibu Dr. Yanti yang telah memandu acara inti pada hari ini dan terima kasih banyak atas sharing ilmunya kepada Bapak Dr. Muhammad Adha Ilhami yang sangat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua, khususnya di 3DCE, di Integrated Production and Distribution Planning. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, webinar hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga semangat kemerdekaan ini dapat menghasilkan ide-ide kreatif lainnya dalam bidang penelitian, khususnya di bidang penelitian yang sama seperti Pak Dr. Adha ini ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar nasional hari ini yang sangat luar biasa yang mengikuti acara dari awal sampai akhir dan juga antusias dalam mengikuti semua kegiatan rangkaian kegiatan webinar kita pada hari ini. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas pada acara webinar hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar nasional hari ini masih banyak sekali kekurangannya. Sebagai penutup acara, saya kasih pantun semangat kemerdekaan. Burung-burung berkicau gembira, Cakep, menyambut hari paling menakjubkan. cakep. Salam merdeka saudaraku semua, semangat berjuang wajib dilanjutkan. Cakep. Merdeka. Ada lagi, lupa ingatan disebut amnesia. Beli obat ternyata kadaluarsa. Dirgahayu Republik Indonesia, mari eratkan persatuan bangsa. Baik Bapak Mantap. Ibu, untuk mendokumentasikan acara webinar nasional kita pada hari ini, dimohon kesediaan untuk menghidupkan kamera depannya untuk didokumentasikan. Baik, saya kasih aba-aba dari mulai halaman pertama sampai dengan halaman kedua. Baik, di sini ada Bapak Yani Ranius, kemudian ada Bapak Alex Wijaya, Pak Suyanto di sini dan lain-lain. Baik, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya acara webinar kita pada hari ini, untuk menutup acara, silakan Bapak Esok Prof. Leon Abdillah menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan webinar grup riset grup FST Universitas Bina Dharma. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Iin. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan webinar. Kali ini adalah seri ke-11 pada tahun 2023. Insya Allah terus kita laksanakan lagi. Untuk jadwal selanjutnya itu insya Allah bulan September. Memang belum fix, tapi kita sudah ada bincang-bincang dengan vokasi ya dari perhotelan kalau jalan. Kemudian juga mungkin nanti Pak Tata diingetin elektro belum Pak, nanti tolong diingetin juga, insya Allah nanti ada dari elektro kita. Dan mungkin ada Pak Aye tadi, mungkin vokasi masih bisa kalau mau isi lagi Pak Aye. Alhamdulillah dari update-an ini yang ikut itu dari 65 peserta, asalnya ada 16 kota, kemudian 17 instansi, nambah lagi tadi ya. Oke, terima kasih Pak Adha sebagai narasumber. Jangan bosan Pak, gabung dengan kita. Nanti insya Allah dilanjutkan dengan Bu Yanti kerjasamanya, baru kita action-action yang lain. Tadi udah bagus sekali ya, sudah ada linggo, sudah ada model yang bisa diterapkan untuk produk dan jasa melalui nanti teknik industri kali Bu Yanti ya. Sama ini ada titipan pantun juga. Ini dari Bu Iin dan Bu Yanti nih pantunnya ya, nitip. Yang pertama, makan pempek dari Palembang. Cakep, Pempek lenjer lemak nian. lemak, Enak. Hari kemerdekaan telah berkumandang. Mari isi dengan webinar berkelanjutan. Mantap. Satu lagi, gitar listrik tidak pakai senar. Dibeli seharga 100 dinar. Acara webinar telah kelar. Semoga Bina Dharma dan Indonesia semakin berkibar. Amin. Amin. Oke, Luar biasa. Bu Iin boleh dilanjutkan dengan sesi hiburan barangkali ya.
Baik, terima kasih Pak Leo dan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan. Eh, dengan ini kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.